Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu as-sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Jamaah salat subuh, shaimin shaimat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita hidayah pada jalan yang lurus. Sebagaimana kita rasakan di bulan Ramadan ini, tinggal hitungan beberapa hari. Alhamdulillah, semoga seluruh amal soleh kita, sedekah kita, dan juga perbuatan yang masih terbesit di dalam hati tapi belum teraplikasikan, itu semua dinilai Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala kita kelak yang bisa memberatkan timbangan kita di yaumil mizan nanti. Amin ya rabbal alamin. Detik-detik perpisahan kian terasa. Hari-hari yang penuh rahmat dan ampunan kini berada di penghujung jalan. Ibarat tamu agung yang hendak berpamitan, hati kita teriris merasakan sedihnya berpisah dengan Ramadan ini, sekaligus cemas. Sudah cukupkah amal kita, ataukah kita termasuk orang berpuasa tapi tidak termasuk orang berpuasa, hanya merasakan lapar dan dahaga saja? Marilah kita bersama-sama mengintrospeksi diri. Apakah niat kita sudah lurus karena Allah Subhanahu wa taala di dalam membaca Al-Qur'an, di dalam melaksanakan salat qiyamul lail? Apakah lisan kita sudah menjadi termasuk lisan yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah sujud kita sudah merupakan sujud yang benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah yakin dosa-dosa kita semua di tahun ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Marilah kita mengintrospeksi kita diri sendiri, mengintrospeksi diri kita masing-masing, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini adalah sebagai bulan yang penuh dengan ampunan. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul as-salawatul khamsi wal jumu'ati ila al-jumu'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun bainahuma idza ijtanabal kaba'ir. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, salat wajib yang kita laksanakan dan juga salat Jumat yang kita laksanakan, di antara salat Jumat dan salat wajib yang kita laksanakan itu adalah sebagai penghapus dosa. Dan bulan puasa Ramadan sampai kepada bulan Ramadan yang akan datang itu adalah sebagai penghapus dosa-dosa kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya Allah jika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan dan penuh kemurnian, pengharapan hanya kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, dosa kita bisa terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan tetapi memang di 10 hari terakhir ini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hanya orang-orang yang tertentu saja yang terpanggil hatinya yang bisa manfaatkan malam Lailatul Qadar. Sungguh berbahagialah bagi orang yang ketika malam Lailatul Qadar dia sedang dalam keadaan berzikir kepada Allah, dalam keadaan kebaikan, mengharap pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
gambaran siksaan penduduk ahli neraka ketika momen sholat tarawih sudah digambarkan, yang diantaranya adalah berupa siksaan-siksaan yang diberikan makanan dan minuman yang benar-benar tidak akan memberikan kebahagiaan sepanjang waktu atau selama-lamanya di dalamnya. Kemudian gambaran untuk ahli surga pun, walakum fiha ma tashtahi walakum fiha ma tad'un. Apa yang kita terbesit di dalam hati kita, apa yang kita inginkan di dalam surganya Allah, itu pun semua akan terwujud dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh Masjid Al-Jamal, gambaran penduduk ahli surga yang pertama adalah dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala serta kasih sayangnya, yaitu berupa jannah, surganya Allah. Jannah diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu taman. Akan tetapi kita tidak bisa menyamakan taman kita di dunia dengan taman surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jannah ataupun taman surganya Allah Subhanahu wa taala yang dimana di dalamnya mengalir sungai-sungai yang itu hanya khusus untuk orang-orang beriman dan yang beramal soleh dengan niat dan ikhlas yang tulus. Yang pertama ialah mengalir sungai-sungai di dalamnya air yang tidak payau, atau di dalam surat Al-Muhammad digambarkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anharum min ma'in ghairi asin, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala, di taman surga Allah, di bawahnya mengalir sungai-sungai air yang tidak payau, air yang tidak berubah warnanya dan tidak berubah rasanya, atau kita bisa sebut fresh water. Kemudian yang kedua adalah wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh, di dalamnya mengalir sungai-sungai dari susu yang murni yang tidak basi sepanjang waktu dan tidak berubah warna dan rasanya. Yang ketiga adalah di bawah taman surga Allah Subhanahu wa taala mengalir sungai-sungai dari al-khamr, khamrul ladzati lisyaribin, dari minuman khamr yang sangat nikmat untuk bagi yang peminumnya. Di sinilah Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada kaum muslimin bahwasanya kenapa diharamkannya khamr, karena nanti insya Allah setiap orang yang beriman dan beramal saleh di surga nanti akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala minuman khamr yang lebih lezat dan sangat lezat, berbeda jauh dengan minuman khamr yang di dunia. Kemudian yang keempat adalah wa anharu min asalin musaffa, yaitu di bawahnya mengalir sungai-sungai dari madu yang sangat murni, madu yang tidak akan berubah rasanya, dan juga madu yang sangat menyegarkan, dan juga di dalamnya terdapat buah-buahan yang pernah kita makan di dunia pun, dan juga yang tidak pernah kita makan di dunia. Di dalam surga insyaallah wa min kullis samarat, semua buah-buahan yang ada di dunia ataupun yang tidak ada di dunia insyaallah akan bisa kita makan di jannah kelak insyaallah. Akan tetapi di sini ada terakhir, yaitu wa maghfiratum mir rabbihim. Disinilah pemberian Allah Subhanahu wa taala, karena ampunan Allah Subhanahu wa taala kita bisa mendapatkan semua minuman-minuman tersebut. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala selalu menyandingkan antara penduduk ahli surga dan ahli neraka? Karena di sinilah Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada makhluknya yang berakal, yaitu manusia, agar dia bisa menentukan mana jalan yang ingin dia tempuh,
Apakah dia ingin menempuh jalan kepada keburukan, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia ingin menempuh jalan surganya Allah Subhanahu wa taala? Dan di ayat yang selanjutnya, kaman huwa khalidun finnar, akan tetapi sebaliknya bagi penghuni neraka, dia itu kekal di dalamnya. Wasuku, mereka di dalamnya dipaksa suku ma'an hamimang faqatta'a am'a'ahum, mereka dipaksa minum dengan air yang benar-benar mendidih sehingga terputuslah usus-usus di dalam perutnya. Seperti itulah gambaran makanan dan minuman di dalam neraka. Bahkan ketika digambarkan yuridu ayakhruju minan nar, penduduk neraka ingin keluar dari api neraka tersebut, siksaan api neraka, wa ma hum bikharijina minha, sekali-kali pun tidak akan pernah mereka keluar di dalamnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengulang kembali siksaan tersebut sehingga mereka benar-benar kaman huwa khalidun finnar, mereka semua kelak di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah salat subuh Masjid Al-Jamal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama memurnikan niat kita di bulan Ramadan ini. Semoga tidak ada satu amal pun yang bisa menghapus seluruh amal kebaikan kita sehingga kita menjadi amal yang tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.